Setelah diperiksa penyidik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, 4 tersangka dugaan korupsi PT Antam akhirnya ditahan. Dalam kasus ini, PT Aneka Tambang diduga melakukan pembelian tambang di daerah Jambi dengan cara melawan hukum, sehingga negara merugi hingga 92 miliar rupiah. Penyidik Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung menahan 4 tersangka dugaan korupsi PT Antam. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Leonard Ebenezer mengatakan keempat tersangka yang ditahan berinisial AL selaku mantan Direktur Utama PT Antam dan BM selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources. Kemudian HW selaku Senior Manager Corporate Strategic PT Antam dan MH selaku Komisaris PT Tamarona Mas Internasional. Keempat tersangka langsung digiring ke rumah tahanan. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan untuk mempermudah proses pemeriksaan. 3 tersangka ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan 1 tersangka ditahan di Rutan Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dimaksud itu telah ditetapkan 6 orang tersangka. Hari ini yang hadir 4 tersangka. 2 tidak hadir. Yang pertama yaitu tersangka AT selaku Direktur Operasional PT ICR dan tersangka MT pihak penjual saham atau Direktur PT CTSP. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik telah menetapkan para tersangka untuk dilakukan penahanan, yaitu penahanan selama 20 hari terhitung 2 Juni 2021 sampai dengan 21 Juni 2021 ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung 3 orang dan 1 orang di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selain 4 orang yang ditahan, penyidik juga memanggil 2 orang lainnya terkait kasus ini, masing-masing berinisial MT selaku Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkara, namun keduanya mangkir dari pemanggilan dan telah dijadwalkan pemanggilan pada pekan depan. Untuk diketahui, dalam kasus ini PT Antam terbukti melakukan pembelian tambang di daerah Jambi dengan cara melawan hukum. Akibatnya, negara merugi hingga 92 miliar rupiah. Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman 20 tahun kurungan penjara. Fakih Fatur Rahman, Dikdia TV melaporkan dari Jakarta.